Halo semua, saya Hedi. Kali ini kita akan membahas tentang dua rasio yang paling populer digunakan untuk menilai valuasi suatu saham, yakni PE rasio atau PER dan PEV. PE rasio yaitu suatu rasio yang membandingkan harga sahamnya dengan laba bersih perusahaan, sementara PEV membandingkan harga sahamnya dengan ekuitas atau modalnya. Jadi selama ini banyak orang yang menggunakan kedua rasio tersebut untuk menilai murah mahalnya suatu saham berbanding dengan laba bersih dan ekuitasnya. Namun saya pribadi tidak menggunakan PE rasio dan PEV untuk menilai valuasi suatu saham saat ini. Jadi saya tidak menganalisanya secara satu titik saja, melainkan saya lebih memilih menganalisa PE rasio dan PEV tersebut secara historis dengan menggunakan data-data di tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya bisa mengetahui dinamika pergerakan harga sahamnya relatif dengan perkembangan laba bersih dan ekuitasnya. Salah satu contohnya adalah pada emiten Arna berikut, yang mana saya menggunakan data dari tahun 2005 hingga saat ini. Kita bisa melihat di harga sahamnya pada tahun 2005 hingga 2011, harga sahamnya mengalami peningkatan yang tidak signifikan, bahkan cenderung sideways. Sementara PEV dan PE rasionya juga mendatar. PEV dan PE rasio yang mendatar mengindikasikan bahwa pertumbuhan harga sahamnya cenderung mengikuti pertumbuhan laba bersih dan ekuitasnya. Dan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, harga saham dari Arna ini mengalami peningkatan yang signifikan. Namun PEV dan PE rasionya juga ikut meningkat secara signifikan. Hal tersebut menandakan peningkatan harga saham perusahaan ini kurang wajar karena lebih cepat dibandingkan pertumbuhan laba bersih dan ekuitasnya. Jadi harga saham ini pada waktu itu semakin overvalue. Kemudian pada akhirnya hingga tahun 2017 mengalami koreksi yang juga diikuti oleh penurunan PE rasio dan PEV-nya yang semakin menandakan emiten tersebut benar-benar mengalami koreksi. Dan sejak tahun 2018 hingga saat ini, harga saham Arna terus mengalami peningkatan, bahkan sudah menembus harga sahamnya di tahun 2014. Namun kita bisa lihat dari PEV dan PE rasionya yang tidak ikut meningkat signifikan, yang berarti peningkatan harga saham sejak tahun 2018 hingga saat ini tergolong wajar karena mengikuti pertumbuhan laba bersih dan ekuitasnya. Jadi seperti itu cara saya membaca grafik PE rasio dan PEV secara historis ini. Dan saya telah merancang template Excel yang mempermudah saya untuk melakukan analisa PEV dan PE rasio. Jadi kita cukup menginput data lembar sahamnya, harga saham, laba bersih dan ekuitasnya. Dan template ini secara otomatis menghitung PEV dan PE rasionya dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Dan berikut adalah template kosongnya yang bisa diunduh secara gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan cara mengisinya adalah sebagai berikut. Kita awali dengan mengunduh laporan tahunan. Salah satu cara mendapatkan laporan keuangan tahunannya adalah dengan membuka situs resmi IDX, yakni idx.co.id. Kemudian di bagian perusahaan tercatat ada laporan keuangan dan tahunan. Kita klik di bagian laporan tahunan, masukkan kode, yang di sini ada Arna. Kita gunakan laporan keuangan dari yang terkini. Ini kita bisa cek apakah 2021 sudah keluar atau belum. Jadi kita gunakan laporan keuangan tahun 2020. Kita langsung klik di bagian Arna Annual Report ini. Kemudian berikut adalah laporan keuangan tahunannya. Data yang kita butuhkan adalah data di bagian paling bawah, yakni di bagian laporan keuangannya. Berbeda dengan bagian depannya yang cenderung berwarna, bagian laporan keuangan yang terpenting ini adalah bagian yang paling seragam dan tampak kaku, namun memuat data penting. Jadi kita gunakan ini. Kemudian kita masukkan laba bersihnya terlebih dahulu.
yakni di bagian laporan laba rugi. Yang kita masukkan yaitu laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Ini angka ini untuk tahun 2020. Dan juga setiap laporan keuangan juga mencantumkan laporan keuangan pada tahun sebelumnya, yakni di sini pada tahun 2019. Jadi kita bisa menggunakan satu file untuk menginput data 2 tahun sekaligus, sehingga kita bisa lebih menghemat waktu. Dan jika tidak ada tulisan laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk, yang berarti perusahaan tersebut tidak memiliki kepentingan non pengendali. Jadi cukup gunakan laba bersihnya. Dan sebelum kita menginput, selalu ingat untuk mengecek di bagian atasnya disajikan dalam satuan apa. Karena terkadang perusahaan menyajikan angka-angka berikut, misalnya dalam ribuan rupiah atau jutaan rupiah. Yang berarti misalnya di sini ada tulisan 1 juta, bukan berarti laba bersihnya 1 juta rupiah, melainkan 1 miliar rupiah jika laporan keuangan tersebut ditulis dalam ribuan rupiah. Jadi ini disajikan dalam rupiah, berarti tidak perlu ada penambahan angka 0 lagi. Jadi langsung saja kita input. Baik, selanjutnya kita masukkan lembar sahamnya. Untuk lembar saham bisa kita dapatkan di bagian laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Di bagian ekuitas, tepatnya di bagian modal saham, yakni pada bagian modal ditempatkan dan disetor penuh. Masukkan angka berikut, bukan angka berikut, karena angka berikut adalah nilai uangnya. Kita masukkan berapa jumlah lembar sahamnya. Jadi di sini sekitar 7,3 miliar. Jadi kita masukkan dan kita copy untuk tahun-tahun sebelumnya. Nah, mengapa saya menggunakan jumlah lembar saham pada tahun ini untuk seluruh tahun-tahun sebelumnya? Maka saya tidak memperhatikan adanya stock split, right issue, dan lain-lain. Nah, saya memang sengaja menginput semuanya dengan menggunakan laporan keuangan tracking, karena nantinya saya akan menyesuaikannya di harga sahamnya. Jadi jika misalnya ada stock split di tahun 2016, stock split 1:5, misalkan pada tahun 2014 harga sebelum stock splitnya Rp1.000, maka kita menginput harga saham di tahun 2014 sebanyak Rp200, bukan Rp1.000. Jadi harga saham setelah stock split di tahun setelahnya. Jadi kita bisa membandingkan harga sahamnya secara proporsional dari tahun ke tahun. Dan kemudian kita masukkan ekuitasnya. Sama seperti laba bersih tadi, kita gunakan laba bersih sebelum kepentingan non pengendali. Jadi di bagian total ini dan setelah itu kita masukkan harga sahamnya. Caranya adalah dengan menggunakan Yahoo Finance. Kita buka situsnya. Kemudian kita ketik kode sahamnya, yakni A6. Di sini tampak beberapa emiten. Gunakan emiten yang berisi tulisan .jk ini, yang berarti perusahaan dengan kode ARNA yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau di Jakarta. Hal tersebut penting mengingat Yahoo Finance juga menampilkan perusahaan lain. Dan bisa saja ada emiten di luar sana yang juga memiliki kode yang sama seperti emiten yang ada di Indonesia. Seperti misalnya Arena berikut, yang bukan PT Aramana Citra Mulia, melainkan Arena Pharmaceutical. Jadi kita gunakan yang ini. Kemudian kita klik historical data. Untuk time periodnya kita gunakan yang maksimal, jadi kita bisa melihat histori harga saham
emiten Arna ini sejak tahun 2005. Lalu klik apply. Lalu kita masukkan harga saham di bagian close ini. Dan kita cari harga saham di akhir tahunnya. Jadi 2020 kita cari. Harga saham terakhirnya yaitu di tanggal 30 Desember 2020. Ini sebesar Rp680. Kemudian untuk tahun 2019 harganya 436. Dan seterusnya hingga datanya lengkap, sehingga kita bisa mendapatkan data seperti ini. Kendala utama dari melakukan analisa seperti ini adalah kendala menemukan data. Seringkali laporan keuangan tahunannya tidak lengkap. Ya, ini misalnya pada situs resmi indeks ini kita hanya bisa mendownload hingga tahun 2019 saja. Jika kita klik lainnya, maka kita diarahkan ke situs Tikmi, yang berarti situs berbayar. Cara lain untuk memperoleh datanya adalah dengan membuka situs resmi perusahaan. Ini kita buka pencarian, kita ketik nama perusahaannya, dan biasanya laporan keuangannya berada di bagian Investor Relation atau hubungan investor, atau cukup bagian investor saja. Jadi di sini terdapat annual report-nya. Kita bisa mendownloadnya hingga tahun 2010. Jadi datanya cukup lengkap jika kita mendownloadnya di situs resmi perusahaan yang bersangkutan. Kita juga bisa mendownloadnya melalui aplikasi trading kita di sekuritas kita. Beberapa sekuritas juga menampilkan data laporan keuangan perusahaan secara lengkap, secara historis. Salah satunya adalah aplikasi HOTS ini dari Mirai Asset. Di aplikasi ini ada fitur informasi. Kita bisa melihat income statement-nya atau laporan laba rugi, kemudian ada balance sheet, yakni laporan neraca, dan cash flow, yakni arus kas. Cara menggunakannya sangat mudah. Cukup ketik kodenya, dan kita pilih tahunnya. Misalnya kita butuh data untuk selanjutnya di tahun 2018, kita langsung bisa mendapatkannya. Mulai dari penjualan hingga laba bersih. Begitu pula dengan aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan. Kita bisa memperoleh data perusahaannya hingga tahun 2006. Jadi itu sangat lengkap, dan itu bisa sangat membantu kita untuk melihat datanya secara historis, secara lebih lengkap. Dan kita coba input datanya. Kita lanjutkan lagi dari laba bersihnya. Kita ketik tahun 2018. Kita input data net income ini di bagian fourth quarter 2018, yang berarti di akhir tahunnya. Dan kemudian untuk ekuitasnya kita input di bagian total equity-nya, dan juga di bagian kuartal keempat tahun 2018. Oke, jadi datanya sudah kita isi, dan kita bisa isi selanjutnya hingga datanya lengkap. Dan juga jika kita tidak ingin repot menginput data laba bersih dan ekuitasnya, pada aplikasi HOTS dari Mirai Asset ini juga dapat harga saham terakhirnya dan PER dan PEV-nya. Jadi untuk itu kita cukup menginput angka PER ini dan angka PEV ini, yakni PER sebesar 19,7 dan PEV sebesar 2,9.
kita input saja secara seterusnya hingga tahun 2006. Jadi sangat menghemat waktu. Nah, apabila rekan-rekan sedang mencari aplikasi sekuritas untuk investasi pertama kalian, kebetulan di Mirai Sekuritas ini, jika kita membuka rekening efek di Mirai Aset melalui link di deskripsi di bawah, maka kita akan mendapatkan beberapa benefit. Yang tentu, kita akan mendapatkan akses ke aplikasi HOTS ini untuk aktivitas jual beli saham kita, dan juga mendapatkan akses data keuangan perusahaan yang lengkap ini. Selain transaksi saham, kita juga bisa melakukan transaksi reksadana dari aplikasi ini. Kemudian kita mendapatkan paket edukasi untuk pemula, serta ada webinar eksklusif untuk kita yang ingin belajar lebih dalam mengenai saham. Anda juga akan mendapatkan preview eksklusif beberapa emiten pilihan dari saya. Jadi berupa data lengkap seperti ini untuk setiap emiten yang saya bagikan secara eksklusif, dan beberapa benefit tambahan lain seperti berikut. Jadi cukup klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan jika ada pertanyaan, Anda bisa bertanya melalui link berikut yang juga ada di deskripsi di bawah. Tim Mirai Aset akan menghubungi Anda untuk proses selanjutnya. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai PV dan PE rasio. Semua emiten yang saya sebutkan dalam video hanyalah untuk kepentingan ilustrasi. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Kita tetap harus melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Segala keputusan atau tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.